Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Wah, anak-anak ibu sekarang semangat semua ya. Pada sehat? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu marilah kita membaca doa bersama-sama. Baca doa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Siti Anissa? Aisyah Ridho? Ya, Wafi? ada. Siti Romla? Hadir. Ila Yolanda? Rosa Afifah? Sebelum masuk pada mata pelajaran kita tentang sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jais Allah, kemarin kita sudah belajar tentang apa saja? Dan klasifikasi sifat wajib Allah. Masih ingat klasifikasinya ada berapa? Ada 4, yaitu sifat Nafsiyah, Sabriyah, Ma'ani, Manawiyah. Ya, itu kemarin kita sudah mempelajari tentang itu. Maka terlebih dahulu sebelum kita masuk kepada materi kita sekarang, terlebih dahulu ibu akan menanyakan, adakah kalian menemukan dalam kehidupan kalian permasalahan yang kalian kaitkan dengan mata pelajaran kita hari ini? Saya Bu, Ya, dalam betul. Islam, ketika kita ingin sukses maka kita harus diiringi dengan ikhtiar. Akan tetapi meskipun saya sudah berikhtiar, rasa malas itu masih saja muncul dalam diri saya. Oh ya, mungkin ada permasalahan lain. Di sini ibu mempunyai sebuah video yang berkaitan dengan permasalahan kalian, yang nantinya insya Allah bisa memotivasi kalian agar kalian di sini tidak merasa malas. Marilah kita simak bersama-sama video tentang motivasi belajar. Silakan. Kita pasti pernah merasakan ingin sukses tapi malas berusaha, ingin nilai bagus tapi malas belajar, ingin sehat tapi malas berolahraga, ingin banyak. Ya, itu adalah video tentang motivasi yang berkaitan dengan permasalahan kalian tadi. Ya, ibu akan memaparkan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Tujuan kita hari ini yang pertama, kalian dituntut untuk bisa meyakini sifat wajib Allah, nafsiyah, sabriyah, ma'ani, dan manawiyah. Yang kedua, membiasakan diri berperilaku disiplin dan tanggung jawab sebagai cermin beriman kepada sifat Allah. Yang ketiga, menguraikan pengertian sifat wajib Allah. Dan yang keempat, menelaah makna sifat wajib Allah. Dan yang keenam, melafalkan dalil nakli tentang sifat-sifat Allah. Sedangkan yang terakhir, mendiskusikan hasil analisis tentang makna sifat wajib Allah. Langkah-langkah pembelajaran kali ini, yang pertama, nanti kalian mencermati masalah konseptual yang berkaitan dengan sifat wajib dan mustahil Allah melalui penayangan video. Yang kedua, mendiskusikan isi video dikaitkan dengan sifat wajib dan mustahil Allah. Sedangkan yang terakhir, nanti diskusi ini akan dibentuk kecil beranggotakan 4 sampai 6 siswa. Kemudian mempresentasikan hasil diskusi tersebut di depan kelas. Sebelum kita lanjutkan, kita akan pretest terlebih dahulu. Siapa yang mau menjawab pertanyaan yang pertama? Ya, Ganis. Dibaca. Sekarang dia menafsiri artinya berdiri sendiri. Berdiri sendiri. Yang kedua, silakan. Mbak. Sekarang kita akan melihat skornya. Salahnya berapa dan benarnya berapa? Berapakah hasil kalian? 100. Ternyata betul semua. Tepuk tangan dulu. Ya. Kita masuk pada materi pembelajaran sudah, yaitu
yaitu tentang sifat wajib Allah. Yang mana sifat wajib Allah ada berapa jumlahnya? 20. Biar kita hafal, biar kita cepat memahami, maka terlebih dahulu kita akan menyanyikan bersama 20 sifat wajib Allah. Mari kita mulai. 1, 2, 3. Wujud kidam baqamu khunafatul hawadisi sami'an basiron mulakaliman. Yaitu tadi 20 sifat wajib Allah. Kali ini kita akan belajar sekaligus dengan sifat mustahil. Nah, ini adalah sifat mustahil Allah. Yang mana sifat mustahil Allah di sini lawan kata dari sifat wajib. Sifat wajib yang pertama yaitu sifat wujud. Apa lawan katanya wujud? Ada. Wujud itu artinya ada. Arti lawan katanya ada itu tidak ada. Di sini Ibu menampilkan kemarin sudah ya bahwasanya untuk memahami tentang sifat-sifat Allah tidak hanya berdasarkan dalil nakli saja, akan tapi harus diiringi dengan dalil akli. Di sini ada dalil aklinya. Yang pertama, kita tidak dapat melihat wujud Allah, ya kan? Akan tetapi dengan menggunakan akal kita dapat menyaksikan ciptaannya. Seperti apa saja ciptaan Allah? Nah, di sini manusia itu merupakan ciptaan Allah. Planet merupakan ciptaan Allah. Binatang, tumbuhan, bumi ini adalah semua ciptaan Allah. Sekarang Ibu akan menanyakan bagaimana cara kalian membuktikan kalau Allah itu ada. Saya mau jawab. Ya, Mbak Nis. Yang benar bahwa Allah SWT tidak terlihat dan tidak nampak wujudnya. Akan tetapi bukan berarti segala sesuatu yang tidak terlihat itu tidak ada keberadaannya. Seperti contohnya oksigen. Setiap hari kita membutuhkan oksigen untuk bernafas. Nah, di sini kan kita tidak dapat melihat oksigen. Akan tetapi kita merasakan adanya oksigen dengan kita bernafas. Sama hanya dengan Allah SWT. Kita tidak dapat melihat Allah SWT. Akan tetapi kita dapat merasakan keberadaannya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi perlu digarisbawahi bahwa di sini Allah SWT tidak sama dengan oksigen, akan tetapi itu sebagai perumpamaan. Oh iya, bagus, tepuk tangan dulu untuk Mbak Nis. Ini adalah jawaban yang mantap sekali ya. Berarti ini yang dimaksud dengan kreatif thinking, berpikir kreatif. Nah, kita akan masuk pada diskusi. Sebelumnya Ibu akan membentuk pengelompokan dulu sama dengan kemarin. Berarti kalian harus menyebutkan 1 sampai 3. Tapi materi diskusi kita itu Ibu akan menanyakan sebuah permasalahan yang berbentuk video. Nanti kalian di sini harus menelaah dalam video tersebut yang berhubungan dengan materi kita sifat wajib, sifat DS Allah itu apa saja. Misalkan apakah ada sifat wujud, apakah ada sifat idam, di sana terkandung dalamnya tentang sifat-sifat Allah. Allahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu la ilaha illallah. Wa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inna lillahi. Tadi kalian harus mencari di dalam video tersebut berhubungan dengan sifat Allah saja. Silakan dimulai. Setelah kami mencermati video yang ditayangkan oleh Ibu tadi, yaitu mengenai bencana angin puting beliung yang melanda permukiman warga. Ketika kami kaitkan dengan pembelajaran kali ini, tentu saja ada kaitannya dengan sifat-sifat Allah, yaitu kudrah, iradah, dan Dia mencukupi nafsihi. Bencana angin puting beliung yang terjadi di permukiman warga itu tentunya terjadi karena adanya kuasa Allah dan kehendak Allah, atau biasa kita sebut dengan kudrah dan iradah. Allah berkehendak.
bencana tersebut tidak akan pernah ada ketika tidak diturunkan oleh Sang Pencipta. Berarti ini juga menimbulkan membuktikan bahwasanya Allah itu ada. Apalagi ada lagi satu, yaitu untuk memperkuat bahwasanya Allah mempunyai sifat baqo. Apa baqo? Enggak kekal. Bahwasanya semua ciptaan Allah di sini akan musnah, yang kekal itu hanyalah Allah. Untuk mengetahui pembelajaran kalian di sini berhasil atau tidak, maka ibu sudah menyiapkan tes. Silakan yang pertama, siapa yang mau menjawab soal yang pertama? Ya, Mbak Nurul. Ahmad, J. Lanjut kepada soal yang kedua. Sudah selesai? Baik, ibu akan melihat skor kalian itu apakah berhasil atau tidak. Berapa skornya? Ya, ternyata betul semua. Tepuk tangan dulu. Berarti saya nyatakan pembelajaran kita di sini kalian paham, ya. Ya, ibu akan memberikan LKPD untuk kalian. Diperhatikan ya. Nah, ini adalah lembar peserta didik. Mencari fenomena yang terjadi di sekitar kalian yang berhubungan dengan sifat-sifat Allah dan disertai dengan dalilnya. Misalkan ini berkaitan dengan sifat wajib. Apa sih dalil dari sifat wajib? Itu harus ditulis. Itu ya. Dan selanjutnya kita akan mempelajari tentang sifat jaiz dan keutamaan mengenal sifat-sifat Allah. Sebelum kita akhiri, marilah terlebih dahulu kita baca doa bersama.